Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertema analisis performa RSRP akibat rugi-rugi propagasi menggunakan MATLAB. Kami yang beranggotakan Ganang Tulus Prananda, Cici Tri Eviana, Siti Julaiha, Rido Putra Pasaribu, dan Gotsan Harapan Tua Saragi. Berikut paper pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang paper pertama itu dengan judul analisis performa RSRP akibat rugi-rugi propagasi pada frekuensi 2300 MHz dengan model Okumura. Dengan penulis Sandrionas, Palinggi, dan Aan Saputra dari Institut Teknologi Bandung atau Telkom University. Untuk tujuan dari paper ini yaitu pertama menghitung RSRP untuk frekuensi 2300 MHz di Jalan Cihampelas, Bandung. Lalu yang kedua, menganalisis dampak rugi-rugi propagasi pada performa sinyal 4G menggunakan model Okumura. Untuk metode yang dipakai pada paper ini yaitu pertama dengan kuantitatif atau menggunakan data primer dari pengukuran lapangan. Lalu menggunakan model propagasi Okumura. Model propagasi Okumura ini yang digunakan sebagai metode untuk memperkirakan rugi-rugi propagasi sinyal di lingkungan urban. Model ini adalah salah satu model propagasi yang populer untuk menghitung kekuatan sinyal yang diterima pada frekuensi tinggi, khususnya di atas 1.500 MHz hingga sekitar 3.000 MHz. Lalu, lokasi yang dipakai pada paper ini yaitu di Jalan Cihampelas, Bandung. Untuk panjang lintasannya ada di 2,7 km dengan 10 titik sampel. Paper ini menggunakan MATLAB sebagai analisis datanya. Lalu hasil dari paper ini yang pertama ada kategori sinyal RSRP sepanjang Jalan Cihampelas itu termasuk ke dalam kategori excellent atau baik. Yang kedua, ada variasi RSRP antara minus 72 dB hingga minus 94 dB menunjukkan performa jaringan yang stabil. Untuk kesimpulan dari paper ini, terdapat 3. Yang pertama, RSRP di sepanjang lintasan penelitian menunjukkan performa yang baik. Yang kedua, rugi-rugi propagasi mempengaruhi kualitas sinyal, namun masih dalam batas yang diterima. Yang ketiga, model Okumura dapat diterapkan untuk memperkirakan rugi-rugi propagasi di area urban. Paper yang saya buat ini menjadi salah satu dasar atau acuan utama dalam mengerjakan paper kelompok ini. Yang membedakan paper ini dengan paper yang dibuat, dilihat dari sisi frekuensi, data pengukuran yang diambil, dan lokasi. Untuk lokasi tetap mengambil pada daerah urban, namun hanya saja diubah letak geografisnya. Untuk paper yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk paper yang kedua berjudul analisis jaringan LTE frekuensi 700 MHz dan 900 MHz menggunakan metode dimensioning LTE yang ditulis oleh Kathy Siti Salamah, Imelda Puliviftalina, dan Julpri Andika dari institusi Universitas Mercu Buana. Tujuan dari paper ini yaitu memberikan perbandingan kebutuhan jumlah set untuk penerapan LTE pada frekuensi 700 MHz dan 900 MHz, serta menentukan mana yang lebih efisien untuk jangkauan dan kapasitas jaringan. Metode yang digunakan menggunakan metode capacity dan coverage planning untuk menghitung jumlah inode yang dibutuhkan. Kemudian menggunakan parameter seperti daya pancar, gain antena, dan SNR untuk menghitung maksimum allowable path loss atau MAPL dengan model propagasi Okumura-Hatta. Yang ketiga digunakan untuk menghitung dan memodelkan jangkauan cakupan LTE berdasarkan parameter seperti bandwidth dan frekuensi. Hasilnya, semakin tinggi frekuensi dan bandwidth, maka semakin kecil jangkauan dari inode B ke pengguna. Kemudian dibutuhkan lebih banyak inode B untuk frekuensi 900 MHz dibandingkan dengan 700 MHz untuk mencakup area yang sama, terutama di area suburban. Kesimpulannya, frekuensi 700 MHz lebih cocok untuk area rural karena jangkauannya lebih luas dengan jumlah inode B yang lebih sedikit. Kemudian investasi lebih efektif pada frekuensi 700 MHz di area suburban dibandingkan 900 MHz.
Dari paper ini, kami dapat mengambil beberapa informasi yang dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi paper kami, diantaranya adalah metode planning dengan MATLAB. Kami dapat menggunakan capacity dan coverage planning yang diperhitungkan melalui MATLAB untuk menganalisis jangkauan sinyal dan performa RSRP di Banyumas. Kemudian model Okumura-Hata, model ini cocok digunakan untuk menghitung path loss dalam lingkungan rural dan suburban. Penggunaan metode ini bisa diadaptasi untuk daerah Banyumas. Kemudian penggunaan parameter MAPL atau nilai maksimum allowed path loss yang dihitung melalui link budget bisa diaplikasikan untuk mengukur rugi-rugi propagasi RSRP. Dan yang terakhir, bandwidth dan frekuensi yang digunakan. Perbedaan pada frekuensi dan bandwidth memberikan efek pada jangkauan dan kualitas sinyal. Hal ini penting diterapkan dalam analisis performa RSRP di Banyumas. Untuk paper selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paper dengan judul Propagation Model for Mobile Communication 2100 MHz in Papan Pekanbaru City. Dengan penulisnya yaitu ada Ahmad Fandi, Mulyono, Fitri Amelia, dan Sutoyo dari Institut Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari jurnal ini tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model propagasi yang akurat di Kecamatan Tampan. Penelitian dari paper ini sangat penting karena dengan model yang tepat kita dapat merancang dan membangun infrastruktur komunikasi yang lebih baik sehingga kualitas layanan jaringan seluler dapat meningkat. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan drive test yang merupakan teknik untuk mengukur performa jaringan seluler secara langsung. Dalam paper ini, pengukuran dilakukan dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan perangkat seperti handphone dan aplikasi GNetRecto selama perjalanan di rute yang telah ditentukan. Data sinyal dari BTS yang diterima oleh handphone dikumpulkan. Setelah data terkumpul, peneliti dari paper ini melakukan analisis untuk menghitung free space loss atau FSL dan total loss propagasi. Kemudian dari hasil penelitian ini dalam paper ini menunjukkan bahwa nilai loss propagasi di Kecamatan Tampan cukup tinggi. Peneliti ini berhasil mengidentifikasi verifikasi kualitas jaringan di sepanjang rute yang diukur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan hubungan antara jarak, frekuensi, dan loss propagasi yang memberikan wawasan penting tentang karakteristik sinyal di daerah tersebut. Lalu kesimpulan dari paper ini yaitu bahwa model propagasi yang dikembangkan memberikan informasi yang sangat berharga untuk perancang infrastruktur komunikasi. Tingginya nilai loss propagasi menunjukkan adanya tantangan dalam penyebaran sinyal di daerah tersebut. Dalam paper ini juga kami dapat mengambil beberapa referensi yang relevan untuk penelitian tentang analisis performa RSRP akibat rugi-rugi propagasi pada 4G di Kabupaten Banyumas, di antaranya itu menggunakan metode drive test. Kami dapat merujuk pada penggunaan metode drive test yang dijelaskan dalam paper ini untuk mengumpulkan data performa jaringan. Lalu yang kedua itu menggunakan software MATLAB. Dari penelitian paper ini menggunakan MATLAB untuk memodelkan rugi-rugi propagasi yang juga dapat kami terapkan dalam menganalisis RSRP. Lalu ada analisis rugi-rugi propagasi. Di penelitian paper ini memberikan wawasan tentang bagaimana menghitung dan menganalisis rugi-rugi propagasi yang relevan untuk paper kami. Selanjutnya akan kami dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk paper selanjutnya yaitu berjudul Analisa Model Propagasi Okumura-Hata dan Kosata pada Komunikasi Jaringan Wireless 4G LTE. Untuk penulisnya itu sendiri yaitu Bengawan Alvarezi, M. Firly et Elta Satya, Febi Ardianto dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada paper ini berfokus pada analisis model propagasi Okumura-Hata dan COS 231 Hata dalam konteks komunikasi jaringan 4G LTE. Untuk penelitian ini mengevaluasi model propagasi berdasarkan parameter frekuensi, tinggi antena pemancar atau BTS, dan jarak.
dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah seperti urban, suburban, dan rural. Pada tujuan dari paper ini, yang pertama yaitu membandingkan karakteristik pet loss berdasarkan parameter seperti frekuensi, tinggi antena pemancar, dan jarak antar perangkat. Kemudian yang kedua, membandingkan dua model propagasi, yaitu Okumura-Hata dan COS231-Hata untuk memprediksi pet loss dalam jaringan 4G LTE. Kemudian metode yang digunakan pada paper ini yaitu yang pertama, menggunakan model empiris Okumura-Hata dan COS231-Hata. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan simulasi, yaitu memakai MATLAB dengan beberapa variasi parameter seperti frekuensi menggunakan 900 MHz, 1800 dan 2100. Dan yang kedua yaitu jarak antar pemancar dan penerima. Yang ketiga yaitu ketinggian antena pada PTS seperti pada jarak 25 meter, 50 meter, dan 75 meter. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik wilayah urban, suburban, dan rural. Kemudian proses perhitungan dan simulasi dengan menentukan parameter independen variabel yang diamati. Kemudian pada hasil paper yang didapatkan yaitu yang pertama, pet loss meningkat seiring dengan kenaikan frekuensi dan menurun dengan meningkatnya tinggi antena. Kemudian yang kedua, model Okumura-Hata menunjukkan nilai pet loss yang lebih tinggi di wilayah urban dibandingkan dengan model COS231-Hata, sedangkan model Okumura-Hata menunjukkan nilai yang lebih rendah pada wilayah suburban. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, lingkungan urban memiliki redaman yang lebih besar karena bangunan yang lebih tinggi dan padat dibandingkan wilayah rural. Kemudian kesimpulan pada paper ini, yang pertama yaitu penggunaan frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan pet loss yang lebih besar. Kemudian yang kedua, semakin tinggi antena pengirim, semakin kecil juga pet loss yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, pet loss yang di daerah urban lebih tinggi dibandingkan dengan suburban atau rural karena struktur bangunan. Kemudian yang terakhir yaitu 4, Okumura-Hata memiliki pet loss yang lebih tinggi pada area urban dan lebih rendah di suburban dibandingkan COS231-Hata. Kemudian dari paper yang saya dapatkan, ada beberapa bagian yang dapat menjadi referensi untuk analisis RSRP akibat rugi-rugi propagasi di Kabupaten Banyumas. Mungkin yang pertama yaitu model propagasi. Model Okumura-Hata dan COS231-Hata digunakan untuk menghitung rugi-rugi sinyal atau pet loss di area berbeda, urban, suburban, dan rural. Model ini dapat digunakan untuk memperkirakan RSRP di Banyumas yang mungkin punya karakteristik wilayah yang mirip. Kemudian yang kedua yaitu parameter yang mempengaruhi pet loss. Frekuensi, tinggi antena, dan jarak antara pemancar dan penerima sangat mempengaruhi kekuatan sinyal. Parameter ini dapat digunakan di Banyumas untuk melihat seberapa besar pengaruh ke RSRP. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan simulasi MATLAB. Pada paper ini menggunakan simulasi MATLAB untuk menghitung pet loss dan dapat untuk penyelesaian untuk karakteristik di daerah Banyumas. Kemudian yang terakhir yaitu perbandingan wilayah. Paper ini membandingkan hasil pet loss untuk area yang berbeda-beda. Seperti misalnya dengan membandingkan area yang lebih padat bangunan versus area yang terbuka. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin boleh dilanjut ke rekan saya. Baik, berikutnya adalah judul analisis kinerja jaringan 4G LTE menggunakan metode drive test di Kelurahan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dengan penulis Ar-Rafi Akram, Vigo Hafiz Melvandino, Wildan Yuda Bragaswara, dan Hari Ramza, yang berasal dari Universitas Lampung. Untuk tujuan dari paper ini ialah menganalisis performa jaringan 4G LTE di kawasan Kampung Rambutan berdasarkan parameter RSRP, RSSI, dan RSRQ dan SNR. Nah, metode pengumpulan data menggunakan dua perangkat Android dengan aplikasi NetMaster untuk drive test di beberapa lokasi. Provider yang dianalisis yaitu ada Excel Axiata, Telkomsel, dan Indosat Ooredoo. Dan parameter yang diamati merupakan RSRP, RSSI, RSRQ, dan SNR. Untuk hasil dari penelitian ini, yang pertama ada performa provider berdasarkan lokasi.
Nah, untuk Excelasiata, sinyal terbaik berada di SMP Negeri 257 Jakarta dan sinyal yang terburuk berada di SMA Teladan 1. Untuk Telkomsel, sinyal terbaik di SD Negeri Susukan 09 dan yang terburuk berada di SMA Teladan 1. Dan untuk yang Indosat Oredo, sinyal terbaik berada di SMP Negeri 257 Jakarta dan yang sinyal terburuk berada di SD IT Al-Kahfi. Yang kedua ada faktor-faktor seperti kedekatan BTS, hambatan fisik seperti bangunan dan pohon, dan kapasitas jaringan mempengaruhi performa sinyal di setiap provider. Untuk kesimpulannya, setiap provider memiliki kelebihan dan kekurangan dan ke, dalam cakupan dan kekuatan sinyal di wilayah ini. Yang kedua ada Telkomsel menunjukkan performa yang lebih baik di lokasi yang lebih dekat dengan BTS. Sementara Excel Asiata dan Indosat Oredo lebih terganggu oleh jarak BTS dan hambatan fisik. Untuk penelitian ini menganalisis performa jaringan 4G LTE dari provider Excel Asiata, Telkomsel, dan Indosat Oredo yang berada di Kampung Rambutan, Jakarta Timur dengan menggunakan metode drive test dan aplikasi NetMaster pada aplikasi Android dan penelitian ini mengepulasi beberapa parameter utama jaringan. Yang pertama, reference signal receiver power. Yang kedua ada received signal strength indicator. Yang ketiga adalah reference signal received quality. Yang keempat adalah signal to noise ratio. Nah, pengumpulan data ini dilakukan di beberapa lokasi sekolah di Kampung Rambutan. Dan hasilnya menunjukkan variasi performa jaringan tergantung lokasi. Faktor-faktor seperti jarak dari BTS, jumlah pengguna, dan hambatan fisik seperti bangunan dan pohon mengganggu kualitas sinyal yang terima. Paper ini menyediakan referensi yang relevan yang dapat mendukung penelitian tentang analisis performa RSRP akibat rugi-rugi propagasi pada 4G. Terutama dalam hal yang pertama, pengaruh jarak dan hambatan fisik terhadap penurunan kualitas sinyal atau RSRP pada jaringan 4G. Yang hal kedua, metode pengukuran dengan drive test menggunakan aplikasi yang relevan untuk pengumpulan data RSRP dan indikator lainnya. Dan hal yang ketiga, parameter penting seperti RSRP, RSSI, RSRQ, dan SNR yang perlu dianalisis untuk mengevaluasi performa jaringan. Untuk paper selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk paper selanjutnya berjudul Analisis Tekno-Ekonomi Perancangan 4G LTE di Kabupaten Banyumas yang ditulis oleh Agni Irawan, Pak Alvin Hikmat Rahman, dan Pak Dadi Pranindito dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Tujuan dari paper ini adalah menganalisis kelayakan biaya investasi, CAPEX dan OPEX, serta Net Present Value atau NPV dalam perancangan jaringan 4G LTE di Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua menyediakan solusi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan telekomunikasi di daerah tersebut. Metode yang digunakan menggunakan software ATOL 3.2.1 untuk perencanaan jaringan LTE. Kemudian melakukan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi kualitas sinyal dan throughput dan mengumpulkan data demografi dan kondisi geografis untuk menentukan penempatan inode dan parameter jaringan. Hasil dari paper ini yaitu diperoleh kebutuhan 124 site untuk cakupan optimal, namun 71 set sudah cukup berdasarkan kebutuhan kapasitas. Simulasi menunjukkan hasil yang baik dalam hal kualitas sinyal dan throughput dengan penggunaan MCS indeks 8 untuk perhitungan kapasitas inode B. Dan kemudian ada NPV dihitung dengan asumsi bunga 7,5% per tahun untuk masa pengembalian utang selama 5 tahun. Kesimpulan dari paper ini adalah perancangan jaringan LTE di Kabupaten Banyumas menunjukkan potensi yang baik untuk meningkatkan layanan telekomunikasi. Kemudian investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan jangka panjang dengan perencanaan matang dan pemilihan lokasi yang tepat untuk inode. Dan yang ketiga diperlukan perhatian lebih pada aspek demografi dan geografis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas jaringan. Dari paper tambahan ini ada beberapa informasi yang dapat menjadi rujukan atau menjadi rujukan dari paper kami, yaitu diantaranya adalah model propagasi,
Paper ini menggunakan model COS 231 yang bisa dijadikan rujukan untuk analisis rugi-rugi propagasi. Karena model ini dapat memprediksi penyebaran sinyal dan mempertimbangkan faktor-faktor penghalang lingkungan. Kemudian yang kedua, ada parameter RSRP yang digunakan sebagai indikator kekuatan sinyal dan kualitas coverage di jaringan LTE. Data RSRP yang dicantumkan dalam penelitian ini akan membantu dalam analisis performa jaringan pada area studi yang sama. Dan yang ketiga adalah link budget dan MAPL. Paper ini membahas detail tentang link budget untuk uplink dan downlink, serta MAPL yang mengukur margin loss maksimum. Ini bisa menjadi dasar bagi analisis rugi sinyal dalam konteks Banyumas. Mungkin sekian dari paper kami serahkan ke moderator. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenaan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.